Berikutnya kita akan membuat filter untuk kriteria. Tipe kriteria berdasarkan laporan, buku, penulis, penerbit, dan jenis buku. Kemudian kita buka Visual Studio Code. Lalu kita buka di beranda. Kita Ctrl F. Ubah data buku. Kita lihat baik-baik. Oke, kemudian kita copy yang bagian sini. Nih, kita letakkan di bagian sini. Kemudian di sini kita ganti dengan My Modal Filter Pinjam. Sudah. Oke, di sini laporan. Oke, sudah. Kita Ctrl S. Coba kita jalankan. Di sini kita refresh. Kemudian kita klik di buku. Oke, jadi tampilan laporannya seperti ini. Sudah jadi. Kemudian kita cari icon filter. Di sini ketik maaf jaringan. Kita cari icon filter di sini, kita klik di Bootstrap 5. Kita pilih yang tutorial. Oke, kita gunakan yang luar icon. Kemudian kita pilih yang icon action. Kemudian kita cari yang search, yang ini kita gunakan search. Kita masukkan stylenya, copy yang ini, Ctrl C, kemudian kita letakkan di bagian sini. Oke. Kemudian yang ini kita ganti dengan 18. Kita Ctrl C. Kita letakkan di bagian sini. Oke. Oke, kita Ctrl S.
Coba kita jalankan, kita refresh, kita buka di buku. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Ini laporan. Kemudian laporan yang ini dia bentuk filter. Kita akan membuat satu modal bootstrap. Kemudian kita pilih bootstrap 5. Kemudian kita pilih modal. Jaringan. Kemudian coba kita lihat. Kita gunakan centered modal. Kita ambil yang bagian sini. Di bagian sini. Kita Ctrl C. Kemudian kita letakkan di beranda. Oke, di bagian sini. Kita Ctrl V. Oke. Kemudian di sini kita ganti dengan modal filter pinjam. Oke, kemudian di sini filter laporan. Oke, seperti ini. Oke, kemudian di sini tutup. Coba kita Ctrl S. Kita jalankan. Kita refresh. Oke, di sini sudah. Di filter laporan ini kita akan menampilkan kriteria penulis, penerbit, jenis buku, dan rak. Ada 4 kriteria. Nah, kita ambil script di bootstrap. Kemudian kita pilih collapse. Nah, di sini kita pilih yang ini, proof itemnya. Sini kita klik di try it yourself. Satu lagi. Kita copy kontainer yang ini. Kemudian kita tambahkan satu lagi. Kemudian kita copy, kita letakkan di penulis. Oke, di sini kita letakkan di sini. Kemudian ini sudah kita buat penulis. Di sini from method post action report filter penulis.php target blank.
Oke, kemudian di sini nama div class input group. Di sini kita menggunakan dua, select name ID penulis class, custom select from control required. Kemudian di sini variabel data filter penulis, MySQL query, variabel connector, select bintang from penulis order by, nama, ascending, while variabel d, MySQL fetch array, variabel data filter penulis. Kemudian di sini option value, PHP echo, variabel d, ID penulis, PHP echo, variabel d, nama, option. Di sini PHP kita tutup dengan garing select. Kemudian di sini penerbit sudah, jenis buku, dan yang terakhir rak. Oke, kita lanjut ke penerbit. Oke, di sini from method post action report filter penerbit.php, div class input group MB kita menggunakan dua, select name ID penerbit class, custom select from form control required, option value kita tutup dengan garing option, PHP. Di sini variabel data penerbit, MySQL query, variabel connector, select bintang from penerbit order by, nama penerbit, ascending, will variabel d, MySQL fetch array, variabel data filter penerbit, option value, PHP echo, variabel d, ID penerbit, PHP echo, variabel d, nama penerbit, kita tutup dengan garing option. Di sini buka, ini tutup. Select. Kemudian di sini kita tutup juga dengan select. Ini buka, ini untuk tutup. Kemudian kita lanjut ke jenis buku, juga sama, hanya kita ganti di report filter jenis.php. Kemudian di sini variabel data filter jenis, di sini select bintang from jenis order by, nama jenis, ascending, will variabel d. Ini juga sama seperti yang di atas. Ini variabel data filter jenis. Oke, kemudian di sini ID jenis buku, ini nama jenis. Oke, terakhir rak. Juga sama seperti yang penulis, penerbit, dan jenis. Di sini hanya kita ganti report filter rak.php. Di sini juga variabel data filter rak. Kemudian di sini from-nya order by, nama rak. Kemudian variabel data filter rak. Di sini ID rak, kemudian di sini nama rak. Oke. Kemudian kita Ctrl S. Coba kita jalankan. Di sini kita refresh. Coba kita klik di buku, di laporan. Oke. Jadi tampilannya seperti ini. Penulis, penerbit, jenis buku, rak. Kemudian di sini kita tambahkan option kosong. Kita Ctrl S. Coba kita jalankan.
Kita refresh, klik buku, laporan. Oke, jadi di sini ada pilihan. Kemudian kita lanjut di penerbit. Kemudian di sini saya mau dia muncul list daftar penulis di bagian sini. Oke, di sini sudah saya copy semua. Coba kita jalankan, refresh di buku, laporan. Di sini penulis, penerbit, jenis buku, rak. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Namun di sini saya mau menampilkan dia dalam bentuk combo. Kemudian kita masuk di sini. Oke, di sini sudah saya copy juga scriptnya. Oke, di sini variabel data filter penulis, di sini juga. Oke, di sini sudah saya buat. Oke, kita Ctrl S. Coba kita jalankan. Di sini kita refresh. Kita buka di buku. Di sini penulis. Oke. Jadi di sini tampilan nama-nama yang ada di penulis sini atau yang ada di sini juga. Di sini select kita pakai distinct agar judul yang ada di sini yang sama dia tidak muncul double. Oh, tidak bisa karena ID-nya harus tetap muncul 2. Jadi biar dia seperti ini. Di sini custom select-nya tetap saja. Di sini kita tambahkan option kosong. Di sini kita Ctrl S, coba kita jalankan. Kita refresh. Oke, kita klik di buku, laporan. Oke, di sini masih kosong. Kalau kita klik di sini, maka baru tampilannya seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke penerbit. Oke, di sini juga sudah saya tambahkan script. Ini sudah saya tambahkan sampai di rak. Di sini kita save, kita Ctrl F. Coba kita jalankan, kita refresh. Kita klik di buku, laporan, di penerbit. Ini kan masih kosong. Kalau kita klik di sini, maka tampilan nama-nama penerbit. Oke, kemudian jenis buku. Di sini juga masih kosong. Kalau kita klik di sini, baru tampilan nama jenis-jenis buku. Kemudian di rak, ini juga masih kosong. Kalau kita klik di sini, baru munculan nama-nama rak yang sudah kita buat. Oke, selanjutnya buat filternya. Kita buka di visual, di report. Ini sudah saya tambahkan filter
jenis.php, filter penerbit.php, filter penulis, dan filter rak. Oke, kita mulai dari filter jenis. Oke, di sini sudah saya masukkan scriptnya. Oke, seperti ini. Di sini ini variabel data, MySQL query, variabel konektor, select bintang, from buku, where ID jenis buku. Ini kan filter untuk jenis buku. Jadi di sini kita gunakan ID jenis buku. Kemudian di sini like variabel the order by judul ascending. Di sini kita tambahkan variabel ID, variabel post, ID jenis buku. Oke. Kita Ctrl S. Coba kita jalankan. Di sini kita refresh. Kita klik di buku, di laporan. Di sini. Nah, di sini kita buat filternya semua dulu dari di sini filter penulis. Di sini kan penulis. Jadi di sini filter penulis. Oke, di sini variabel data, MySQL query, variabel konektor. Di sini sudah saya masukkan scriptnya. Di sini select bintang, from buku, where ID penulis, like variabel ID, order by judul, ascending. Di sini kita tambahkan variabel penulis sama dengan variabel post dalam kurung ID penulis. Kemudian penerbit. Oke. Di sini penerbit juga sudah saya buatkan satu filter untuk penerbit. Oke, di sini juga sama seperti yang di filter penulis. Hanya di sini from buku, where ID penerbit, like variabel ID, order by judul, ascending. Di sini kita tambahkan variabel ID sama dengan variabel post ID penerbit. Oke, seperti ini. Kemudian di jenis. Oke. Di sini select bintang, from buku, where ID jenis buku, like variabel D, order by judul, ascending. Oke. Di sini kita sudah tambahkan variabel ID. Di sini variabel post, ID jenis buku. Kemudian yang terakhir filter rak. Oke. Di sini juga sudah saya buat scriptnya. Select bintang, from buku, where ID rak, like variabel ID, order by judul, ascending. Di sini kita tambahkan variabel ID sama dengan variabel post ID rak. Oke, seperti ini. Kita Ctrl S. Oke, coba kita jalankan. Di sini kita refresh. Kita buka di buku, klik laporan di penulis. Di sini coba kita cari nama penulisnya Maria. Coba kita klik go. Oh, di sini masih kosong. Coba kita klik di Rani. Kita klik go.
Di sini juga masih kosong. Jadi sudah. Kemudian coba kita klik di penerbit, coba kita cari mana mau kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Coba kita pilih yang Intan. Coba kita klik go. Masih kosong. Coba kita pilih yang Cindy. Maaf, klik go. Oke. Jadi tampilannya seperti ini. Oke, selanjutnya di jenis buku, coba kita pilih buku novel, kita klik go. Jadi tampilannya seperti ini. Oke, kemudian rak. Di sini coba kita pilih rak MC01, kita klik go. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Di sini kalau kita cari seperti rak MC01, maka tampilannya di sini seperti ini. Di sini rak MC01, di sini ada burung kutub dan panda, kemudian di sini ada pemrograman web. Oke, jadi tampilannya seperti itu. Coba kita lihat di sini di beranda. Oke, di sini tambahkan blank. Target blank. Oke, di sini penulis sini target sama dengan blank. Coba di penerbit. Sudah juga. Penulis sudah, penerbit sudah, jenis buku sudah. Ini jenis buku. Kemudian yang rak. Oke, di sini sudah target sama dengan lem. Kemudian save. Kita buka di report. Di jenis ini dia menampilkan jenis buku, parameter. Kita refresh. Coba kita jalankan. Kita refresh. Kita klik di buku, di laporan jenis buku, kita pilih buku pelajaran, kita klik go. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita buat between untuk filter pinjaman dari tanggal transaksinya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dengan statusnya apa, berdasarkan tanggal transaksi dan statusnya. Tadi di buku tadi
Dia berdasarkan satu kriteria, masing-masing satu kriteria dari penulis, penerbit, jenis buku, dan rak. Di peminjaman 2 kriteria, 1 between dan 1 normal. 2 kriteria ini dari tanggal transaksi dengan status. Oke, kita lanjut, kita buka di visual, kemudian kita buka di Waranda. Di sini kita Ctrl F, ubah data peminjaman. Ubah data peminjaman. Kita lihat di yang terakhir peminjaman. Oke, di sini kita tambahkan di ubah data buku saja. Ubah data buku di sini. Sudah saya ambil script. Kita ambil script dari sini, kita letakkan di sini. Kita letakkan di peminjaman. Peminjaman. Kita lihat baik-baik. Peminjaman. Di bawah lagi. Peminjaman. Peminjaman. Oke, di sini kita letakkan di sini. Di sini sudah saya letakkan. Di sini juga my modal filter pinjam. Oke. Kita Ctrl S. Coba kita jalankan. Di sini kita refresh. Kita buka di peminjaman. Oke. Jadi sudah ada laporan. Kemudian kita klik di W3 School. Kita pilih tutorial. Oke. Di sini kita pilih yang Bootstrap 5 ini. Kemudian kita gunakan. Kemudian kita cari yang modal. Kemudian di
sini kita gunakan yang centered modal. Oke, yang ini try it yourself. Kita ambil yang demodal, yang ini kita copy sampai di Ctrl C, kemudian kita letakkan di sini. Oke, di bagian sini kita Ctrl V, sudah. Di sini sudah saya ganti dengan my modal filter pinjam. Di sini filter laporan. Kemudian di sini kita klik tutup, kita Ctrl S. Coba kita jalankan, kita refresh. Peminjaman laporan seperti ini. Kemudian kita ambil script formnya. Di sini sudah saya letakkan di bagian sini. Di dalam yang ini kita tambahkan filter, kita buka di sini, kita pilih yang input group. Ini kita gunakan yang bagian person. Yang ini kita klik di try it yourself. Kita copy yang bagian person. Ini saya Ctrl C, kita letakkan di beranda. Oke, di sini. Kemudian di sini sudah saya ganti dengan transaksinya. Sini 2. Kita lihat di tabel. Kita buat filternya berdasarkan tanggal pinjam. Berarti inputnya di sini. Name-nya mulai, tipe date, class, from control, required. Kemudian di sini kita tambahkan satu lagi input name, selesai, tipenya date, class, from control, required. Kemudian di sini saya tambahkan di sini sudah status. Sini sudah saya buat atau masukkan scriptnya. Kita Ctrl S. Coba kita jalankan, kita refresh. Coba kita klik di peminjaman laporan. Oke. Jadi tampilannya seperti ini. Dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Oke, di sini kita tambahkan script. Oke, di sini sudah belum diserahkan, sudah diserahkan, sudah dikembalikan, dibatalkan dan hilang. Coba kita Ctrl S, kita jalankan. Ini kita refresh, kita klik di peminjaman. Coba kita klik di sini. Oke.
status sudah diserahkan, statusnya sudah ada. Oke, di sini statusnya belum diserahkan, sudah diserahkan, sudah dikembalikan, dibatalkan, dan hilang. Ini coba kita refresh. Kita klik di pinjaman, laporan. Di sini tanggal transaksinya. Kemudian di sini status sudah ada, belum diserahkan, sudah diserahkan, sudah dikembalikan, dibatalkan, dan hilang. Kemudian kita tambahkan satu tombol. Di sini sudah saya tambahkan tombol untuk go. Coba kita jalankan, kita refresh pinjaman orang. Oke, sini sudah ada. Kemudian di sini tipenya submit, BTN sukses. Oke, refresh. Coba di pinjaman laporan. Oke. Setelah itu kita akan buat dia punya laporan filter pinjam. Kita ambil dari PDF atau Excel juga bisa. Di sini saya ambil dari PDF. Oke, di sini sudah saya buat filter pinjam. Oke. Oke, di sini sudah saya buat. Di sini variabel data MySQL query, variabel konektor select bintang, from pinjam, where status, like, variabel ID and tanggal pinjam, between, like, variabel mulai and variabel selesai, order by ID pinjam, DES pending. Oke, di sini variabel ID, variabel sama dengan variabel pos dalam kurung ID pinjam. Coba kita Ctrl S. Oke, di sini coba kita refresh. Klik di pinjaman. Di sini coba kita tanggal 2 bulan 3 transaksi tanggal 2. Kemudian di sini tanggal kembali tanggal 2 bulan 4. Nah, 2 bulan 3 di sini tanggal 2 bulan 4.
kemudian status sudah diserahkan. Kemudian kita klik go. Di sini coba kita baik di sini tanggal 2 bulan 3, kemudian di sini tanggal 12 bulan 4, 12 statusnya sudah diserahkan. Masih kosong juga. Coba kita pilih statusnya belum diserahkan. Oke, di sini datanya belum ada. Oke, seperti ini. Ini dengan kita menggunakan filter dengan banyak kriteria.